Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang masalah data yang sudah tersebar dan dilakukan atau dijadikan sebagai ancaman buat teman-teman sekalian akan disebar datanya jika sampai tidak bisa membayar hutang atau pinjaman kalian. Akhir-akhir ini banyak banget yang menjadi andalan dari DC tersebut adalah ancaman sebar data. Bahwa kalian datanya akan disebarkan, akan difitnah, akan diedit sedemikian rupa file-file kalian, atau mungkin bahkan kalian bisa difitnah ke semua kontak-kontak atau semua teman kalian. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita akan membahas dulu aturan dari POJK di mana penggunaan data itu sudah diatur loh di sana dan tidak boleh dilanggar. Salah satunya adalah pasal keempat, yaitu akses dan penggunaan data pribadi, yaitu penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi. Untuk memperoleh itu ada di aplikasi yang kalian install. Contoh, misal kalian install aplikasi pinjol ilegal yang meminta akses data. Nah, kalau kalian izinkan, berarti mereka diperbolehkan. Cuman di sini ada aturan lain yang mengatur bahwa aplikasi pinjol itu tidak boleh mengakses kontak atau tidak juga boleh mengakses file yang atau foto yang ada di HP kalian. Jadi sudah clear ya, jelas ya. Kalau misalnya aplikasi minta akses bisa mengakses kontak yang ada di HP kalian atau galeri kalian, nah itu berarti sudah dipastikan aplikasi itu ilegal dan jangan dicoba atau segera uninstall teman-teman ya. Karena mereka bisa mengakses seluruh kontak nomor HP kalian dan bisa mendownload seluruh foto-foto yang ada di galeri HP kalian. Sebagai landasan hukumnya, pasal 49 jika sampai ada aplikasi pinjaman online legal tersebut melanggar dan memanfaatkan data pribadi kalian atau mungkin bahkan menyebarkannya. Di sini tertulis ya, penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 dan seterusnya akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian denda yaitu kewajiban untuk membayar jumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Pasal ini bisa kalian jadikan untuk penyanggah yang kalian sertorkan atau kalian kirim balik ke DC-DC yang mengancam kalian untuk menyebarkan data tersebut. Nah, jika sampai data kalian tersebar, ini sebenarnya sangat menguntungkan untuk kalian. Kenapa? Kalian langsung laporkan ke pinjolnya kalau pada DC yang berusaha untuk mengancam kalian untuk sebar data. Dan kalian juga bisa melampirkan ini sebagai bukti dan kalian kumpulkan bukti-bukti chat dari DC tersebut kepada OJK. Jadi dengan kata lain kalian sudah melaporkan tindak pelanggaran penyebaran data yang di sini sanksinya bisa sampai pencabutan izin dan membuat pinjol tersebut ditutup. Ya, sekarang kita akan coba bahas seberapa canggih si aplikasi pinjol ini dan sampai mana mereka bisa ngehack data-data pribadi kalian. Yang pertama, kalau misalnya pinjol legal dan jelas mereka tidak bisa akses file dan kontak kalian, terus kenapa mereka bisa mempunyai data-data kalian yang lain? Jawabannya sangat simpel. Kalian pasti pernah mengajukan atau pernah install aplikasi yang lain yang di luar OJK. Ya, dan disitulah data kalian sudah tersedot dan sudah diambil semuanya. Oke, itu poin pertama. Poin yang kedua, kan kalian pinjam di legal dan yang ngancam ini adalah pinjol legal juga. Kok dia bisa ya punya data semua itu? DC-DC pinjol ini tentunya mempunyai komunitas dan tentunya juga mempunyai organisasi di mana mereka mungkin bisa mempunyai teman-teman yang berprofesi sebagai DC pinjol ilegal. Yang tentunya di aplikasi tersebut terdapat database kalian dan itulah yang digunakan untuk mengancam kalian. Makanya nggak heran banyak juga ancaman-ancaman. Kok bisa sih teman saya dihubungi padahal saya tidak menyantumkannya menjadi nomor darurat kalian. Nah inilah yang bisa mereka jadikan acuan. Mereka ini database-nya lengkap dan bukan berarti mereka ngehack secara langsung di HP kalian. Enggak, mereka nggak bisa. Mereka dari aplikasi legal yang kalian install itu mereka nggak bisa. Bisanya mereka adalah membeli data atau sharing data kepada sesama DC yang kalian pernah coba-coba install ya. Mungkin kita tidak pernah tahu atau tidak pernah sadar aplikasi-aplikasi yang kalian install itu ternyata nyedot data kalian teman-teman ya. Makanya kalian harus cek di aplikasi kalian itu aplikasi yang mungkin tidak terpercaya. Kalian harus pastikan mereka tidak ada izin untuk mengakses kontak atau mengakses galeri kalian. Jadi kalau mereka bilang akan melacak kalian, kemudian akan menyebarkan foto-foto kalian yang ini, itu bohong. Karena mereka tidak secanggih itu untuk bisa mengakses atau ngehack HP kalian. Misalnya ini terjadi, berarti ini ulah pihak pinjolnya, bukan ulah DC-nya. Jadi nggak ada tuh, yang namanya DC bisa ngehack kalian kalau mereka memang beneran jago.
mereka tidak akan bekerja menjadi debt collector lapangan. Pastinya mereka akan bekerja menjadi ahli IT, kemudian network security, dan lain sebagainya. Yang intinya mereka tidak akan menjadi DC. Yang ada, mereka hanyalah disuplai data dari kesalahan-kesalahan kalian sebelumnya. Jelas ya, semoga ini kalian simpen aja pasal-pasal ini. Kemudian kalian ajukan. Aturan ini tertulis di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia atau POJK nomor 10 POJK.5/2002 tentang pelayanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Nah, kalian bisa salin, kalian bisa download file ininya, kalian baca semuanya, biar kalian nggak mudah ditakut-takuti dan nggak mudah diancam-ancam oleh oknum DC tersebut. Biasanya oknum-oknum yang mengancam sebar data ini, mereka itu kadang tidak mau menyebutkan nama aplikasinya. Kenapa? Karena kalau kalian capture, mereka bisa dalam masalah jika kalian melaporkannya. Jadi kalian capture aja setiap apa yang mereka ancamkan kepada kalian untuk kalian jadikan bukti. Biasanya untuk ancaman sebar data ini tidak pernah dilakukan dan ini biasanya hanya gertakan saja teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.